Oke, dan pada saat ini saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu tema KKR kita pada malam hari ini, Apa Yang Dunia Perlu. Bapa di surga, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu bersama dengan kami, mengurapi kami. Apabila kami membuka firman-Mu dan mempelajarinya, kami boleh mengerti, kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami. Serta acara kami Bapa dari awal hingga akhirnya, kami serahkan seluruh rangkaian KKR ini hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hendak menjadi dapat bukan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Baik saudara, selamat malam semuanya. Saya sangat senang kita yang hadir pada malam hari ini boleh hadir pada malam hari ini. Dan saudaraku, seberapapun yang ada, kita puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Baik, terima kasih untuk saudari Putri yang sudah menyampaikan lagu pujian. Untuk beberapa kali saya pernah meminta saudari kita untuk menyanyi, baru malam ini terjawab. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk pujian yang sudah disampaikan. Boleh ditampilkan. Baik saudara, pada malam hari ini kita mempunyai satu topik yang cukup panjang untuk kita nikmati sepanjang 4 hari. Yang disebut dengan pengharapan di penghujung sejarah. Nah, dan khususnya pada malam hari ini kita akan belajar satu topik, yaitu apakah rahasia ibadah terbesar. Saya mau tanya, ibu yang di depan, kira-kira rahasia ibadah yang terbesar apa? Boleh dengan keras? Memuji. Apakah itu menjadi rahasia ibadah yang terbesar? Terima kasih. Jangan takut salah. Saya tidak salahkan ibu, itu pendapat saudara-saudara. Saya mau tanya yang saudara kita di depan yang pakai topi wajah merah. Apa rahasia ibadah terbesar? Apa Pak? Tahu jawabnya? Silakan. Ada katakan keselamatan. Doa, memuji doa keselamatan. Baik, pada malam hari ini mari kita lihat apa rahasia ibadah yang terbesar. Saudara, coba saudara bayangkan kalau undang-undang ditiadakan. Coba saudara pikirkan, coba saudara bayangkan apa yang terjadi dengan undang-undang ditiadakan. Saya kalau main bola kaki tidak mau kalau tidak ada peraturan, tidak ada gawang, tidak ada garis offside, ya, tidak ada kiper, tidak tahu mau kasih gol kemana.
second dan sebagainya. Mau main bulu tangkis pun tidak ada net, tidak ada garis, wah parah. Tidak ada aturan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita butuhkan sesuatu untuk itu. Saudara tahu apa yang terjadi dengan hukum Hammurabi, hukum yang ada di Babylon, hukum Medo-Persia. Ini sudah ada sejak dahulu, di mana manusia sudah membutuhkan undang-undang. Dan kalau kita melihat itu dibutuhkan, negara Perancis coba tiadakan undang-undang. Dan apa yang terjadi? Negaranya kacau, saudara. Kalau tidak ada undang-undang, negara itu kacau. Boleh saya tanya, berapa banyak undang-undang yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Berapa banyak? Banyak nggak undang-undang? Banyak aturan nggak? Cukup banyak. Tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau undang-undang itu dihapuskan, kalau peraturan itu dihapuskan, maka yang terjadi adalah hukum rimba. Apa itu hukum rimba, saudara? Siapa yang kuat, dia menang. Jadi di hutan sana, kenapa singa disebut raja singa? Karena dia paling kuat. Dia akan terekam semua mangsanya, dia akan terekam semua yang ada. Dia disebut dengan raja hutan. Disebut dengan raja hutan karena dia paling kuat. Hukum rimba yang terjadi. Jadi kalau itu terjadi, siapa yang paling kuat, dia jadi jagoannya. Dan ini biasanya ada di tempat-tempat yang khusus geng-geng. Kalau dia paling perkasa, dia paling kuat, nah dia jadi kepala geng. Kalau di dalam negara ini dulu saya tidak tahu benar atau tidak, di dalam sel siapa yang paling jago, dia ditakuti. Dan itu yang terjadi hukum rimba. Dan saudara, kalau peraturan itu perlu, maka peraturan itu diberikan agar terjadi ketertiban dan terjadi keamanan untuk manusia. Betul. Saya coba tadi di mobil, saudara, saya keluar rumah jam 4. Begitu saya lewat lintasan rel kereta api, saya tahu yang dari arah sana tidak boleh masuk. Saya mau belok kiri, tapi itu masuk. Sudah bunyi apa ya? Rel kereta api sudah mau lewat, sudah malah tenggong, motor main. Saya sendiri di tengah saya main. Mereka katakan, Bapak mundur. Saya bilang, Bapak mundur. Saya mau tanya sama mereka sebenarnya, yang harus mundur saya atau kalian? Saya di jalur yang benar, ikut aturan. Bapak yang masuk tidak tahu aturan. Harusnya demikian kan? Harusnya demikian. Mereka lawan arah. Kemudian sudah ada berbeda, tapi mereka masuk. Nah, saudara lihat ini. Seperti ini. Saudara yang dikasih, kita butuh peraturan untuk ketertiban, kita butuh peraturan supaya keamanan. Nah, demikian juga dengan siapa? Tuhan. Jika manusia merasa perlu, jika manusia senang dengan aturan, maka Tuhan juga punya aturan. Untuk apa aturannya? Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat 30 dan ayat 40. 1 Korintus 14 ayat 33 dikatakan begini. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi apa? Damai sejahtera. Luar biasa. Kalau Tuhan menghendaki damai, bukan kekacauan, maka Dia buat aturan. Di rumah tangga ada aturan nggak? Ada. Anak saya katakan jangan pernah, ini waktu yang jangan pernah lewat malam-malam pulang, cepat pulang, karena orang lain mau tidur, kamu juga harus tidur cepat. Saudara jangan terlalu lama. Ada aturan. Mau kemana-mana kasih tahu orang tua. Nah ini yang terjadi. Kemudian ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan, saudara lihat ini, Tuhan katakan perlu aturan untuk damai sejahtera. Semuanya harus berlangsung dengan sopan, berlangsung dengan apa? Teratur. Nah saudara yang kekasih, bagaimana keadaan saat Musa menerima 10 hukum? Saudara tahu, pada waktu Musa disuruh, Musa kau naik ke gunung. Gunung apa ya? Sinai. Untuk ambil apa?
Untuk ambil apa? Menerima 10 hukum. Saya coba tanya. Kira-kira sudah bayangkan kalau Tuhan suruh, Tuhan turun dengan Tuhan sendiri yang mau kasih, bagaimana keadaannya kira-kira? Saya coba bayangkan waktu saya baca ini. Wah, begitu Tuhan Musa harus persiapkan, dia harus puasa, dia harus berdoa dulu untuk bertemu dengan Tuhan, dan pada waktu dia mau bertemu dengan Tuhan, saudara, kemuliaan Tuhan menutupi semua bumi, menutupi bangsa Israel yang ada. Begitu mulia, dan Tuhan sendiri yang memberikan 10 hukum. Terjadi guru di mana-mana karena keluar biasa Tuhan. Saudaraku, di Bukit Sinai Tuhan memberikan hukumnya, dan di mana pada saat itu bangsa Israel sudah melupakan hukum Tuhan karena mereka dijajah di Mesir untuk 430 tahun lamanya. Mereka dijajah di Mesir 430 tahun. Mereka sudah lupa itu. Itu sebabnya Tuhan, Musa, naik ke Gunung Sinai. Aku akan berikan hukum itu kepadamu, supaya bangsa itu ingat kembali apa yang harus mereka lakukan. Dan hukum itu, saudara, tidak banyak. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17, itulah 10 hukum. 10 hukum yang Tuhan berikan kepada Musa, yang dia tulis dengan jarinya sendiri. Di dalam istilah orang Jakarta, hukum Tuhan itu disebut simple but comprehensive. Itu kata orang Jakarta. Sederhana tetapi menyangkut secara keseluruhan. Saudara yang kekasih, itulah hukum Tuhan. Sangat sederhana. Mari kita pelajari, saudara. Saya mau kita membuka Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai berapa tadi? 17. Mari saudara coba buka Keluaran pasal 20. Saya harapkan saudara tidak menutup buku ini, Keluaran pasal 20, karena kita akan kembali melihat Keluaran pasal 20 ini. Baik saudara. Di dalam ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Seringkali saya katakan, saya tidak menyembah Allah lain lagi. Saya tidak menyembah pohon, saya tidak menyembah patung. Nah, nanti ada hukum tersendiri. Saya tidak punya Allah lain. Saya sudah bebas dari hukum pertama. Saya mengatakan belum tentu, saudara. Belum tentu kita bebas dari hukum yang pertama. Jangan padamu Allah lain. Jangan padamu ada Allah lain di hadapanku. Kenapa? Karena kita tidak terbatas hanya dengan patung saja. Saya dan saudara tidak terbatas hanya dengan patung. Tetapi saudaraku, segala sesuatu yang menyerap waktu kita, segala sesuatu yang menyerap perhatian kita, itu adalah Allah lain. Saya kasih contoh. Kalau kita punya mobil yang baru, mobil yang mewah, kita baru beli. Kemudian kita di rumah, apa yang saudara buat? Diapakan mobil ini? Dilap, dipelihara, disayang-sayang. Berapa lama saudara punya waktu lampu? Bisa berapa lama bersihkan? Ya, kalau saudara pergi cuci ke sana, masih dipulang di rumah kan kadang masih ada basahnya, dilap-lapin lagi. Bisa 1 jam, paling sedikit sampai 2 jam. Kalau saya tanya berapa lama kita belajar Alkitab? Kau tahu Pak ya? Berapa lama ibu baca Alkitab? Berapa lama kita baca Alkitab? Wah, saudaraku, segala sesuatu yang menyerap waktu, menyerap perhatian kita, bisa aja benda itu menjadi Allah lain. Apa saja itu boleh menjadi Allah lain. Itu sebab saya katakan tadi, 10 hukum Tuhan itu adalah sederhana, hanya 10 kedengaran, tetapi menyangkut secara keseluruhan. Ini satu poin untuk mendapatkan ibadah yang sejati. Poin yang kedua, contoh yang kedua maksud saya adalah uang, dewa materi. Di zaman modern ini kita hidup dalam zaman materialistik. Saya tidak katakan kita tidak butuh uang, kita butuh uang. Tapi berapa banyak orang yang meninggalkan gereja, berapa banyak orang yang tidak berbakti kepada Tuhan karena mengejar uang.
itu bisa menjadi Allah lain bagi orang. Bagaimana dengan pendidikan? Berapa banyak orang tidak ke gereja karena mengejar pendidikan. Pendidikan itu menjadi Allah lain. Saya kasih contoh yang berikut. Berapa banyak orang meninggalkan Tuhan karena karirnya. Dia lebih mengutamakan karir daripada Tuhan. Itu juga ilah lain. Jadi segala sesuatu, kembali lagi, yang menyerang pikiran kita, perhatian kita lebih daripada Tuhan, itu adalah ilah atau dewa kita. Matius 6 ayat 33 katakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah, maka sekalian akan ditambahkan kepada. Tapi berapa banyak yang dibalik cari dulu yang lain, baru kita cari siapa? Seringkali kita putar, saudara. Hati-hati. Jangan kira saya sudah bebas. Jangan kira kita menganggap diri kita sudah bebas dari hukum pertama. Hati-hati. Kalau segala sesuatu menyerap waktu perhatian kita, kita sudah jatuh pada hukum yang pertama. Lebih daripada Tuhan. Baik, kita lihat hukum kedua. Jangan membuat bagimu patung. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah. Hal ini bukan berarti saya tidak punya boleh, tidak harus tidak patung atau tidak boleh punya patung dan sebagainya. Saudara kalau pergi ke Bali dikasih patung apa itu, tempat-tempat seperti itu, silahkan, tapi jangan itu hak saudara sendiri. Banyak saya beberapa waktu pergi ada pemberkatan nikah. Saya lihat di rumah luar biasa, banyak sekali patung dari Bali, dari mana. Saya tidak usah sebutkan banyak, tapi tidak salah asal tidak diapa, tidak disembah. Saudara-saudara yang dikasih dalam hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan apa? Sia-sia. Jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, dengan sembarangan. Nama Tuhan itu suci, saudara-saudaraku, tetapi banyak orang menyebutkan nama Tuhan dengan gegabah, menyebutkan nama Tuhan dengan sembrono. Kemudian hukum yang keberapa sekarang? Keempat. Dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, saya hanya mau ambil ke sana. Ayat ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari apa katanya? Sabat. Sebab ia berhenti, ia memberkati dan menguduskan hari. Ada 3 hal. Dia berhenti, dia berkati, dia kuduskan. Di Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 pun sama. Maka setelah Tuhan menciptakan dunia ini, dia lihat semuanya baik, maka berhentilah ia pada hari Sabat, dia berkati dan dia kuduskan. Luar biasa, 3 hal yang sama. Ini ada 3 berkat. Nah, saya mau tanya, kapan sih hari Sabat itu? Hari apa hari Sabat? Karena saya mendengarkan di dunia luar sana juga menyebut hari Sabat, hari Sabat, hari Sabat. Saya bertanya, hari apa hari Sabat? Hari apa? Nah, hari apa Pak? Sabtu atau Minggu Pak? Nah, di sana sudah mulai berdebat. Ini Minggu apa Sabtu ini? Saudaraku, mari kita lihat. Tuhan katakan ingat dan kuduskan hari Sabat. Saudaraku, pada tahun 250 sebelum Masehi ini, ada seorang ahli perbintangan dari orang Yahudi yang bernama Eratosthenes. Kalau saudara lihat ahli fisika, Eratosthenes, dia juga seorang ahli fisika. Dia yang pertama kali mengukur bumi ini. Dan dia ukur bumi ini sesuai dengan matahari. Kemudian di tengah hari dia mulai ukur. Kemudian dia menggunakan alat yang sederhana dengan ilmu fisika dan matematika sederhana. Dan dia dapati bahwa dunia ini besarnya, luasnya adalah 40.000 kilometer. Setelah zaman sekarang 40.075 kilometer, hanya beda tipis. Dan dia menggunakan alat sederhana dan kemudian dia berpendapat bahwa dunia ini seperti bola, dan itu dipercaya oleh banyak orang. Dia sebutkan belum ada penelitian pada waktu itu. Dunia ini seperti bola. Kemudian
sampai berabad-abad kemudian terjadilah penyelidikan yang dilakukan oleh Galileo dan Copernicus. Dan terjadi bulan, dan itu diterima secara apa? Kemudian satu hal yang menjadi pertanyaan, bukankah aneh pada waktu Eratosthenes menyebutkan dunia ini seperti bola, langsung dipercaya. Dan kadang-kadang kita menerima dongeng tanpa memiliki kebenaran. Saya bertemu dengan beberapa orang mengatakan hari Sabat. Saya katakan, saudara, dia tanyakan. Saya tanyakan balik lagi. Dia, pendeta, hari Sabat. Iya. Hari Sabat itu apa? Saya balik bertanya. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Dia kata, hari Sabat adalah hari apa? Minggu. Ya, itu yang mereka katakan. Yang diketahui, betul bu? Betul kan, di luar kan? Sabat itu sama. Saya balik bertanya kan? Dia jawab Minggu. Oke. Banyak orang percaya Sabat, tapi Sabatnya apa? Mari kita akan buktikan sebentar. Maafkan saya hanya gunakan Alkitab. Dan kita buktikan. Sebelum saya katakan, buka Alkitab saudara, yang kita buktikan bersama. Baik. Dan selama hampir 20 abad, orang juga percaya bahwa laba-laba mempunyai berapa kaki? Berapa kaki? 6. Orang percaya begitu saja. Berabad-abad namanya. 20 abad. Orang percaya kalau laba-laba punya 6 kaki. Saudara-saudaraku, kemudian muncullah seorang Yunani purba namanya Aristoteles. Apa yang dia buat? Dia juga pernah katakan bahwa seekor laba-laba mempunyai 6 kaki. Dan pada saat Aristoteles katakan laba-laba punya 6 kaki, maka orang semua percaya laba-laba punya 6 kaki. Dan ini berlangsung berapa lama tadi? 20 abad. Nah, saudaraku, 20 abad kemudian ilmu hayat Lamarck meneliti seekor laba-laba. Dan alangkah mengejutkan, ia menemukan bahwa laba-laba tidak mempunyai 6 kaki, tapi laba-laba punya berapa kaki? 8 kaki. Soalnya laba-laba bukanlah juga kelompok insek, tapi laba-laba, ya insek itu 6 kaki. Laba-laba termasuk kelompok arachnids yang berkaki 8, sama dengan kalajengking. Saudara lihat ini perbedaan yang terjadi. Tapi orang sudah percaya 20 abad saudara, laba-laba punya kaki berapa? 6. Padahal diteliti hanya 8. Bukan 6, tapi 8. Saudara, begitu juga dengan hukum keempat ini. Ribuan orang Kristen sadar akan adanya kepercayaan lain yang berlangsung dari generasi ke generasi yang belum diteliti kebenarannya berdasarkan sejarah Alkitab. Mereka percaya orang tua saya sudah berbakti hari Minggu, orang tua saya sudah berbakti hari Minggu. Itu sama. Mereka percaya yang tidak diteliti kebenarannya menurut Alkitab. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sesungguhnya mereka tidak menyadari bahwa mereka memelihara hari yang tidak pernah Allah asingkan sebagai hari perhentian dan perbaktian. Saudara-saudaraku, saya harus katakan apa adanya sesuai dengan Alkitab pada malam hari. Hukum ini diberikan bukan untuk membatasi gerak hidup kita, tetapi hukum ini diberikan supaya kita boleh bahagia, kita boleh sejahtera, keamanan, kedamaian, kesehatan, tertib, terlindung akan menjadi bahagian kita. Saudaraku, hari apa yang harus diingat tadi dikatakan, dan apa yang harus kita perbuat? Sabat bukan untuk ke kantor, sabat bukan untuk pergi ke sekolah berkuliah, sabat bukan untuk mencari nafkah dan lain-lain. Tuhan katakan ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi hari ke-7 engkau harus berhenti dari pekerjaan.
Bukan hanya kau, orang yang ada di dalam rumahmu, orang dalam, siapapun itu, bahkan binatang harus berhenti pada hari itu. Luar biasa. Mengapa hukum keempat dimulai dengan kata ingat, saudara? Karena manusia sudah lupa. Bahkan 10 hukum saya katakan tadi, bangsa Israel telah lupa pada waktu dijajah di Mesir selama 430 tahun. Dan kita juga bukan lupa, diingatkan lagi. Sabat bukan hanya untuk orang Yahudi, saudara boleh lihat. Sabat bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi dijadikan untuk semua orang. Pada waktu Tuhan selesai menciptakan dunia ini, Tuhan berhenti, dia kuduskan, dia berkati hari Sabat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 2 bukti yang saya paparkan, bukti eksternal dan bukti internal. Sampai saat ini bukti eksternal. Hampir 20 juta orang Yahudi, keturunan Abraham, tetap memelihara Sabat. Jadi saudara bisa bayangkan dari Sabat ke Sabat mereka, dan tidak ada pergantian. Sampai hari ini kalau saudara pergi ke sana, mereka tetap memelihara hari Sabat. Dari Sabtu sampai hari ini. Itu bukti eksternal. Kemudian bukti internal, mari kita lihat dalam Lukas pasal 23. Saudara, mudah-mudahan saudara bisa buka Alkitab saudara. Kalau ada bisa tolong saya bacakan secara lancar sebentar. Mari kita lihat Lukas 23 ayat 54 sampai Lukas 24 ayat 1. Ini bukti internal. Dikatakan apa? Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Perhatikan, hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Oke, kita lihat. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-54, hari itu hari persiapan. Kemudian apa dikatakan? Sabat hampir mulai. Saya mau tanya, Yesus mati kapan? Yesus mati kapan? Hari apa? Jumat. Yang dikenal dengan orang adalah Jumat apa? Jumat Agung. Kita akui itu. Yesus mati hari Jumat. Jumat Agung. Oke. Kemudian pada waktu murid sudah lihat kuburan itu, kemudian mereka pulang siapkan rempah. Sabat hampir mulai. Hari Jumat mau masuk hari Sabtu. Katakan Sabat hampir mulai. Dan pada Sabat mereka tidak kemana-mana. Kalau kita akui, Alkitab katakan Jumat Agung, hari Jumat yang hampir mulai itu hari apa? Minggu atau Sabtu? Sabtu. Sabat hampir mulai. Saudara lihat, ini bukti internal. Jadi setelah Jumat hari persiapan Jumat Agung, Sabat itu mulai, bukan besok jalan. Dan kapan Yesus bangkit? Hari pertama. Saudara lihat itu di dalam pasal 24 ayat 1. Hari pertama dari minggu itu. Jadi hari pertama dari setelah Sabtu adalah hari apa? Minggu. Dan Yesus, Alkitab katakan itu adalah hari apa? Pertama. Itu adalah hari pertama, pagi-pagi benar. Hari pertama dari minggu itu setelah Sabtu lewat. Dan itu saatnya Yesus bangkit. Saudara yang terkasih, saudara boleh lihat ini fakta. Ini internal. Yesus juga pelihara hari Sabat. Saudara boleh lihat dalam Lukas pasal 4 ayat 16. Yesus pelihara hari Sabat. Bagaimana dengan murid-murid Yesus? Murid-murid Yesus juga pelihara Sabat. Saudara boleh lihat di dalam Kisah pasal 13 ayat 14, Kisah 17 ayat 1 dan 2.
Orang katakan pendeta sabat tak berlaku lagi, itu kan sudah zamannya dulu, sekarang nggak ada lagi. Mari kita lihat Yesaya 66 ayat 22-23 kata, hari sabat abadi sebagaimana apa? Kekekalan. Abadi. Apa arti kata abadi? Terus menerus sampai kepada kekekalan. Dan hari sabat diadakan untuk manusia. Saudara, hari sabat diadakan supaya untuk kita boleh istirahat, kita boleh merasakan berkat Tuhan, kita boleh merasakan bagaimana pimpinan Tuhan. Markus 2:27. Hari sabat diadakan untuk manusia. Kemudian dua yang terakhir saya mau tantang saudara. Markus 2 ayat 28. Anak manusia adalah Tuhan atas, boleh sebutkan? Anak manusia adalah Tuhan atas hari apa Pak? Sabat. Pertanyaan saya, kalau saya tidak pelihara hari Sabat, hari Sabtu, siapa Tuhan? Saya hanya balik. Anak manusia, Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Oke. Alkitab katakan kita tidak bisa balik. Kalau saya tidak pelihara Sabat, Sabtu itu siapa Tuhan? Saudara lihat itu. Yang berikut, seringkali kita katakan kita umat Tuhan, saudara, sama-sama kita seiman. Saya katakan tidak. Kita anak Tuhan, ya. Seiman belum tentu. Saya harus katakan kita satu iman, satu Tuhan, ya betul. Tapi kita belum tentu seiman. Kenapa? Mari kita lihat bagaimana disebut umat Tuhan. Saudara boleh lihat Ibrani pasal 4 ayat 9. Tolong dibacakan. Kali ini saya minta seorang baca. Boleh baca? Ibrani pasal 4 ayat 9. Oke, dari sebelah kanan saya. Cukup banyak sebelah kanan saya. Oke, saya sudah melihat ada yang mau baca, tapi ragu-ragu. Mari. Ada yang bisa tolong? Oke. Ibrani pasal 4 ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Saudara, kalau kita sebut diri kita umat Allah, hari keberapa hari perhentian kita? Hari keberapa? Hari ke-7. Hari ke-7 itu hari Rabu disebutkan. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Tuhan. Kalau kita tidak pelihara hari ke-7, yang Tuhan katakan itu adalah hari Sabat, berarti kita bukan umat Tuhan. Alkitab jelas katakan. Saya tidak mau katakan dengarkan dari profesor doktor ini, bukan. Kalau saya tidak pelihara hari Sabat sebagai hari ke-7, saya bukan umat Tuhan. Dan kalau saya tidak pelihara Sabat yang adalah hari ke-7, Allah saya tidak tahu siapa. Karena Tuhan katakan akulah Tuhan atas hari Sabat. Dan ini sangat jelas. Saudara-saudaraku yang terkasih, sangat jelas hukum yang Tuhan berikan. Saudaraku, apa yang harus kita perbuat pada hari Sabat? Kita harus berbakti kepada Tuhan. Dan kita melakukan pekerjaan yang penuh kasih, penuh kemuliaan, penuh kebaikan. Di dalam bahasa Inggris disebutkan the word of nursing. Kita ke rumah sakit, kita ke penjara, kita melawat, kita kunjungi saudara kita doakan kita. Inilah pekerjaan yang mengangkat jiwa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, kapan hari Sabat itu dipelihara? Saudara lihat ini, masih ingat lagi di dalam Lukas pasal 3 ayat 24 ayat 1 sampai 24 ayat 1. Sabat hampir tiba, Jumat, persiapan mereka. Nah, hari Sabat hampir tiba, hari Jumat sore. Nah, di dalam Imamat pasal 23 ayat 32 dikatakan Sabat penuh itu adalah dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Jumat matahari terbenam sampai Sabtu matahari terbenam, itulah Sabat penuh, Sabat perhentian. Saudaraku, kita pergi ke gereja, kita belajar Alkitab, kita boleh ke alam terbuka merenungkan firman Tuhan, kita boleh melawat dan lain-lain.
Jika hal ini kita lakukan pada hari Sabat, maka Sabat akan menjadi hari kenikmatan bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan katakan kalau kita pelihara hari Sabat? Yesaya pasal 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku, kata Tuhan, akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Ini janji. Janji bagaimana kalau kita pelihara Sabat kita akan diberkati Tuhan. Ya. Bukan hanya di mana, tetapi dikatakan engkau akan bersenang-senang karena Tuhan dan akan membuat engkau melintasi puncak bukit, dan kita akan berada bersama-sama di dalam kekekalan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah hukum yang keempat. Kita masuk hukum yang kelima. Sudah 4 cara bagaimana kita boleh berada di dalam ibadah yang benar. Yang pertama, jangan padamu ada apa? Alat. Jangan membuat patung. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan atau sia-sia. Dan ingat, kuduskan hari Sabat. Ibadah kita yang terbesar, yang kelima yang kita harus lakukan adalah hormatilah ayah dan ibu. Saudara, khususnya untuk orang-orang muda. Banyak orang muda sekarang ini tidak lagi menghormati orang tua. Tidak mau menghormati orang tuanya lagi. Padahal orang tuanya kasih pakaian, orang tuanya kasih makanan, orang tuanya kasih sekolah, pendidikan, semua kebutuhan dicukupi. Tetapi berapa banyak kita lihat orang-orang muda berontak terhadap siapa? Orang. Saudaraku, hormat kepada orang tua bukan hanya terbatas di rumah tangga, di sekolah guru-guru, di gereja, para tua-tua jemaat, para gembala, para pemimpin-pemimpin di gereja, dan juga kepada pemerintah. Saya teringat pengalaman pada waktu saya masih kecil. Saya kira kalau ada yang sebaya saya di sini akan tahu pengalaman yang sama. Pada waktu kita masih kecil, apa yang kita buat? Kalau ada guru yang lewat, bagaimana? Sangat segan kita hormat dari jauh. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Kalau boleh kita angkat tasnya, ya kan? Guru sementara berbicara kita tidak lari ke sana kemari. Orang tua sementara bicara tidak lari ke sana kemari. Kalau ada tamu di rumah kita di belakang, tidak nimbrung di situ. Tapi sekarang bagaimana saudaraku? Orang tua sementara berbicara tiba-tiba but. Ada anak lari. Saya lihat ini. Guru-guru tidak diperhatikan di sekolah, bahkan dilawan. Tidak ada hormat. Sudah mulai berkurang kasih hormat. Alkitab katakan hormati ayah dan ibu, hormati orang yang lebih tua dan ibu. Sekarang ini saudara, kadang-kadang kita tidak gunakan lagi. Banyak. Jangan kira saya tidak. Ya, mungkin kita katakan saya tidak lakukan pendeta, saya tetap hormat. Oh, banyak orang dewasa ini tidak hormat pemerintah kita. Tidak hormat kepada tua-tua jemaat, tidak hormat kepada pendeta, ditunjuk-tunjuk malah, dimaki-maki. Seringkali terjadi. Padahal pendeta adalah pemimpin di jemaat, tua-tua di jemaat. Saudara lihat ini. Hormati ayah dan ibu, hormati orang tua. Saya katakan tadi, kelihatannya sederhana, tetapi menyangkut begitu luas hukum Tuhan. Saudaraku, hukum keberapa? Karena jangan membunuh. Yesus katakan manusia dapat membunuh dengan lidah. Karena apa? Memfitnah, berbicara jahat. Ini salah satu, kalau saudara lihat tentang lidah banyak di Alkitab. Dan situ ada ayat yang kecil di situ. Amsal 18 ayat 21, Yakobus pasal 3 ayat 8. Saudara boleh lihat, masalah lidah sangat berbahaya. Saudara,
Memang betul. Jangan membunuh. Kita tahu itu membunuh dosa nggak? Dosa nggak membunuh? Kalau bunuh diri, dosa nggak bunuh diri? Dosa. Bunuh diri pelan-pelan. Membunuh dosa. Bunuh diri dosa. Bunuh diri perlahan-lahan dosa nggak? Bagaimana sih yang terjadi, saudaraku? Bunuh diri sama dengan bunuh diri. Begitu juga dengan bunuh diri secara perlahan-lahan. Saudaraku, saya mau tanya, bagaimana bunuh diri perlahan-lahan? Contoh ini. Kita masukkan apa? Tembakau rokok. Perlahan-lahan kan? Satu batang rokok mengurangi umur sekian. Contoh. Orang Indonesia ini terlalu pintar, saudara. Saya dan saudara ini pintar. Tapi ada yang terlalu pintar. Kenapa? Sudah lihat di spanduk rokok, di bawahnya ditulis apa? Dapat menyebabkan apa? Kanker, hipertensi, jantung, dan seterusnya. Tapi kita keluarkan uang, kita beli itu penyakit, masukkan ke dalam apa? Sudah lihat? Kita bunuh diri pelan-pelan. Begitu juga dengan minuman keras. Kita bunuh diri pelan-pelan dengan minum minuman keras. Narkoba. Banyak hal membuat kita bunuh diri. Jangan membunuh, saudara, Tuhan katakan. Tapi kita bunuh diri perlahan-lahan, memasukkan sesuatu yang tidak benar. Saya sangat senang dari malam kita boleh dapat pelajaran kesehatan. Karena mengajar kita bagaimana kita boleh menjaga hidup kita dengan pola hidup yang lebih baik. Saudaraku, kita masuk pada hukum yang ketujuh. Hukum yang ketujuh, jangan bersinah. Hubungan suami istri sangat nikmat apabila dinikmati dengan orang yang tepat, dengan pasangan kita, dengan suami istri yang ada. Harus dinikmati di dalam pernikahan, karena di luar pernikahan itu akan menjadi apa? Kutuk. Saudara-saudaraku, kita katakan jangan cemari tempat tidur, karena di luar pernikahan maka itu akan menjadi apa? Kutuk. Sekali lagi. Baik. Hukum ke 8 ayat yang ke-15 dari Keluaran pasal 20. Ini ada ayat yang saya selalu berikan. Jangan mencuri. Kalau saya membarang orang, kelihatan sekali saya mencuri. Kalau anak sekolah, ada anak sekolah di sini. Nah, kalau nyontek mencuri nggak tuh ya? Anak kuliah, nyontek mencuri nggak? Kira-kira kalau saya nyontek mencuri nggak? Mencuri. Saya mencuri hasil kerja orang lain. Saya mencuri hasil pikiran orang lain. Kalau saya mau tahu itu, saya harus belajar supaya saya tidak mencuri hasil karya orang lain. Ya saudara, luas kata-kata ini. Kadang kita ambil arus, curi arus. PDAM kita pulung sampai ke rumah sehingga tidak sampai ke meteran. Saya melihat banyak hal seperti ini. Air, curi air. Arus apalagi. Sejak saya kuliah saya sudah lihat banyak yang curi-curi arus. Yang lain sudah mati lampu, dia masih nyala lampunya. Kalau dia selama kelihatan seperti ini. Kita sudah mati lampu, monitor sudah matikan lampu. Kita cek ke sana, masih nyala lampu di beberapa kamar. Luar biasa. Terjadi curi arus. Saudaraku, apa lagi? Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Kita harus hati-hati, saudara, sebab kita sering berdusta. Dusta bukan hanya dengan kata-kata. Dusta juga bisa terjadi dengan lirikan mata kita. Juga bisa terjadi dengan raut wajah kita. Seringkali orang tanya, kamu dari mana? 2 orang ditanya, kamu dari mana? Yang satu sudah for what he can become. Temannya mau kasih tahu, bilang sudah berbohong, saudara. Dengan mata, raut wajah,
sudah berdusta. Seringkali terjadi seperti ini. Pengalaman kepala asrama. Saya sempat menjadi kepala asrama beberapa tahun. Kalau sudah lihat anak-anak keluar, saya tanya, kamu dari mana? Sir, saya dari sini. Yang tidak mau mengaku. Padahal saya sudah tahu dia dari mana. Hanya basa-basi saya bertanya, kamu dari mana? Tidak mengaku. Begitu lewat saya sudah tahu bahwa bajunya ini bawa angkot. Sekarang kalau di daerah dingin kita tahu sekali, kalau mereka keluar itu ada yang merokok kan ketahuan kan. Baju ini bawa komplet atau bawa apa pun ketahuan bawa angkot. Pulang dia lewat, sini loh, kamu dari mana? Kebetulan waktu ke kelas asrama banyak mata-mata saya. Jadi langsung dikasih tahu, ini sudah ada. Ini keluar. Jadi saya sudah tahu. Tapi masih berbohong, saudara. Dan kadang-kadang kita orang tua ajar anak-anak berbohong. Ada orang ke rumah ketok pintu, ada papa mama. Dari dalam kita lihat dulu. Langsung kita kata, Dek, kasih tahu papa mama nggak ada. Dek, kasih tahu papa mama nggak ada. Bilang papa mama. Begitu adiknya buka pintu, ditanya, ada papa mama nggak? Kata papa dan mama bilang papa mama nggak ada. Nah, anaknya nggak mau bohong, tapi ketahuan orang tuanya ngajarin untuk apa? Bohong. Jangan berdusta. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hukum ke-10. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesama. Kita harus puas dengan apa yang kita punya. Bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. 10 hukum menurut Yesus. Di dalam Matius pasal 22 ayat 7 sampai 40 dikatakan. Itu dibahagi 2. Mengasihi kepada Tuhan, hukum pertama sampai ke-4. Mengasihi kepada sesama, hukum ke-5 sampai 10. Maksudnya, kalau kita lihat ada yang vertikal, ada yang apa? Horizontal. Keluaran, ayat ini saya katakan tadi. Keluaran 31 ayat 18. Tuhan sendiri yang menulis 10 hukum itu di 2 loh baru. Hukum Allah, kemudian dia berikan kepada Musa. Tuhan yang tuliskan, ini yang harus kamu buat. Mazmur 19 ayat 8, hukum Tuhan itu sempurna. Roma 7 ayat 12-14, hukum itu baik, suci, abadi, kekal. Saudara-saudara, suci, baik, kekal. Alkitab yang katakan kekal, abadi hukum Tuhan. Kemudian apa lagi? Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan berikan hukumnya? Kalau kita pergi ke sudut jalan, saya katakan ada traffic light, ya. Ada, kalau orang Jawa bilang ada bangjo, lampu merah, lampu hijau, lampu apa, lampu hijau. Jadi bangjo katanya. Ada bangjo. Nah ini mengatur lalu lintas supaya bagus, lancar. Dan demikian juga dengan Tuhan. Hukum diberikan supaya terjadi tertib dan kesejahteraan manusia. Saudaraku, Yakobus pasal 2 ayat 12. Hukum yang memerdekakan. Hukum memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32. Kebenaran itu memerdekakan kita. Ini firman Tuhan. Bukan berarti ada hukum 10 hukum itu diberikan untuk membatasi gerak gerik kita. Tapi itu membuat kita lebih merdeka, lebih baik, lebih bebas. Dan Tuhan mau kita merdeka, saudara. Jadi kalau kita sudah tahu hukumnya, kita harus turut hukum Tuhan. Tuhan benci perbudakan. Yakobus 1 ayat 23 sampai 25. Hukum itu sama seperti cermin bagi kita. Saya mau tanya, ada yang datang ke sini nggak lihat cermin? Ada yang datang ke sini nggak lihat cermin? Wah, kita berhadapan dengan cerminnya. Saya mau datang, saya pakai dasi, saya lihat di cermin apakah sudah bagus atau tidak. Bagaimana baju saya, sudah rapi enggak? Nah, sama dengan itu. Kalau kita lihat cermin, ada yang tidak bagus. Cermin sama dengan cermin beritahukan, oh ini ada mukamu terlalu putih, kita tidak, oke, kita hapus lagi. Orang putih masih kurang rapi, kita rapikan. Sama 10 hukum itu bagaikan cermin. Beritahukan, kamu jangan begini, jangan begini. Kamu harus ingat hari Sabat, kamu harus buat ini dan ini. Itu 10 hukum. Saudaraku, tapi banyak orang membanding cermin itu karena cermin menunjukkan kesalahan. Banyak orang tidak mau pakai 10 hukum karena 10 hukum itu menunjukkan kesalahannya. Gak mau dia pakai 10 hukum itu. Ada ilustrasi.
Dr. Arthur Beach. Dia ceritakan tentang seorang putri raja di Afrika yang telah yakin dan berusaha meyakinkan rakyatnya bahwa kecantikannya ini tidak ada tandingannya. Luar biasa. Jadi putri raja ini katakan kecantikannya, dia yakinkan orang tidak ada lagi yang menandingi kecantikannya. Wah, Dr. Arthur ceritakan. Kemudian satu kali masuklah ke kampung itu seorang penjual cermin, datang kepadanya, ditawarkan cermin. Kemudian dia mulai lihat. Pada waktu dia lihat cermin itu, saudaraku, dia merasa ngeri karena dia melihat mukanya begitu jelek. Lalu dia banting cermin itu sampai hancur berkeping-keping. Saudara, seringkali kita buat. Kalau cermin, kalau hukum itu menegur kita, kita tidak pakai. Kita banting. Saya punya kesenangan mencuri. Hukum itu katakan jangan mencuri. Kita tidak gunakan itu sebagai hukum. Saya sedang berdusta. Wah, hukum ini tentu saya tidak pakai hukum. Hukum itu tidak berlaku lagi. Itu hanya perjanjian lama. Ia akan kuduskan hari Sabat. Oh, sekarang kita sudah hidup di zaman apa? Kasih karunia. Tidak pakai lagi seluruh hukum. Wah, saudara. Pada hukum itu baik, kekal. Saudara yang kekasih. Satu kali orang Badui mau makan korma. Dia sudah capek kerja di tendanya, malam-malam dia pasang. Kemudian dia, saya sudah lapar. Musim seperti ini banyak kurma, ya. Dia mau makan kurma, dia buka. Pada waktu dia mau makan, dia ada ulat. Dia taruh satu. Dia ambil korma yang kedua, ada ulat. Korma ketiga, ada ulat. Korma keempat, ada ulat. Kalau saya ambil terus seperti ini, saya nggak makan kurma ini. Berapa lama dia diam lilinnya, mati, nggak kelihatan lagi kan ulatnya. Dia santap semua kurmanya. Dan itu yang terjadi, saudara. Seringkali hukum sudah menegur kita begitu-begitu, kita tidak pakai itu. Daripada itu kita perhatikan, kita lakukan apa yang kita inginkan. Saudara-saudaraku, kita selamat bukan dengan perbuatan atau menurut hukum, tetapi dengan kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang kita terima dengan tangan iman. Efesus 2 ayat 28. Dan iman yang benar adalah iman yang melakukan. Seorang pemuda yang membunuh karena amarahnya berbuat. Dia ditangkap, dia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian pada waktu dia di dalam penjara, dia renungkan apa yang dia sudah buat. Saya salah. Saya mau bertobat. Dia bertobat, saudara. Tetapi hukum itu harus apa? Dia katakan saya bersalah, saya harus bertobat. Dia bertobat. Tapi hukuman mati, dia harus apa? Dijalankan dulu. Oke, pada waktu dia dipanggil keluar, kemudian mau dilaksanakan hukuman mati itu, tiba-tiba penjaga penjara memberi surat pengampunan sebelum hukuman mati dilaksanakan. Ditulis di dalam surat itu, diampuni oleh kemurahan Gubernur Brown. Surat yang dikasih, untuk apa kita umat hukum? Yohanes pasal 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintah. Saya mau tanya, betul kita mengasihi Tuhan? Saya mengasihi Tuhan. Saya sudah ikut hukum pertama, kedua, ketiga. Dia loncat 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi hukum keempat dilakukan enggak? Banyak yang di luar katakan, saya sudah mengasihi Tuhan, tapi apakah semua? Kalau di sini katakan, jika kamu mengasihi aku, turutilah apa katanya? Segala. Kamu akan menuruti segala perintah. Tidak terkecuali. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apakah ini berarti kita kembali kepada cerita orang muda yang membunuh? Apakah ini berarti si terpidana bebas menghidupkan satu kehidupan tanpa hukum? Pada waktu dia keluar, diampuni, tidak jadi hukuman mati. Apakah dia sudah hidup bebas tanpa hukum? Tidak. Seharusnya dia hidup lebih taat, karena dia sudah diampuni, dia hidup lebih taat. Saudara, dia sudah diampuni dengan kemurahan Gubernur Brown. Dan pemuda ini lebih merasakan tanggung jawab untuk mentaati hukum negeri.
Saudaraku, Yohanes pasal 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Kemudian ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, dia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, ayat yang saya membaca terakhir ini adalah ayat Bilqina. Saudara tahu Bilqina? Pahit atau manis, Pak? Pahit itu obat untuk malaria. Pahit, Bilqina. Dan ayat ini sebenarnya adalah ayat Bilqina. Mari kita lihat Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 5. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah jikalau kita menuruti apa? Perintah-perintah. Supaya kita memperoleh ibadah yang besar, ibadah yang benar, ibadah yang sejati, turut segala perintahnya. Bukan hanya bilang kalau 10, ya saya sudah turut 9, berarti saya sudah. No. Tuhan katakan segala perintah. Ayat 4, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya. Apa katanya? Ia adalah seorang pendusta, di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalau ada seorang dokter sekalipun, pendeta yang manapun, tenar sekalipun, kalau tidak ikut perintah Tuhan, bagaimana? Tidak ada di dalamnya kebenaran. Alkitab katakan di dalam ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ini yang saya katakan Bilqina, pahit, tapi harus dijalankan supaya kita senang. Ayat 5, tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan itulah kita ketahui. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu apa? Tidak berat. Saudara-saudara, ayat ini sekali lagi bagaikan Bilqina yang membuat unsur kesembuhan. Kita kenal Allah jika kita menuruti perintahnya. Tidak menurut hukum atau perintahnya, kebenaran tidak ada di dalam diri kita, siapapun kita. Bagaimana hubungan hukum dengan proses keselamatan? Jika kita menurut hukum, ya, kita menurut hukum bukan agar kita selamat atau diselamatkan. Sekali lagi, saya menurut hukum bukan supaya saya diselamatkan, supaya saya selamat, bukan. Tetapi saya menurut hukum karena kita sudah diselamatkan. Perhatikan kalimat itu. Saya menurut hukum karena saya sudah diselamatkan. Mengapa? Karena orang yang mengasihi Yesus, yang sudah diselamatkan, akan membuktikan hidupnya untuk menuruti perintah Tuhan. Mari kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 24. Saya mau ada seorang yang membaca ayat ini. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Karena sering orang bingung, ya, kita belum diselamatkan. Ada yang katakan kita belum diselamatkan. Apa yang Yesus katakan, saudara? Mari Yohanes pasal 5 ayat 24, tolong dibaca. Ada yang bisa tolong baca dengan perlahan? Oke, yang kita nggak seperti ini sudah mau membaca. Boleh? Saya lihat tadi sudah seperti mau membaca. Ada? Ada, Pak.
siapa yang mendengar perkataanku, percaya kepadaku, kepada Tuhan, kepada Dia, apa katanya? Ia mempunyai hidup yang kekal. Dia sudah pindah. Jadi saya menurut karena saya sudah diselamatkan. Kenapa saya menurut? Karena Tuhan sudah selamatkan saya dan saya mengasihi Tuhan. Saudara, bukankah hukum itu sudah dihapuskan? Orang katakan hukum sudah dipalangkan. Satu kali saya bertemu dengan pendeta-pendeta, bukan seorang pendeta-pendeta. Pada waktu acara di Bamak dan sebagainya, mereka tanyakan. Pada waktu kita kasih presentasi, dikatakan, pendeta itu sudah dipalangkan. Oh, saya katakan, apa yang dikatakan? Ini pendeta-pendeta muda dengan semangat yang tinggi. Sudah dipalangkan pendeta, sudah tidak dipakai. Kita sekarang di bawah hukum kasih karunia. Oke. Saya angkat barangnya. Boleh nggak saya mencuri barangnya? Saya ambil. Oh jangan, itu namanya mencuri. Boleh nggak saya berdusta sama kamu? Boleh. Sekarang saya pukul kamu, boleh nggak? Oh jauh. Oh jangan. Nah, kalau yang lain tidak boleh, kenapa? Yang mana yang apa langkah maksudnya? Tidak boleh mencuri, tidak boleh berdusta, tidak bisa membunuh dan sebagainya. Ya hukum keempat. Tuhan katakan ikuti segala perintah. Bukankah itu sudah dihapuskan? Mari kita lihat yang mana dihapuskan. Hukum upacara yang dihapuskan mengenai pengorbanan anak domba itu yang dihapuskan, yang melambangkan Yesus datang. Segala korban-korban upacara itulah yang dihapuskan. Anak domba itu telah datang disalibkan, dengan demikian hukum upacara dihapuskan di kayu salib. Tapi 10 hukum itu kekal dan tidak disalibkan. Saudara, Matius pasal 5 ayat 17-18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menegakkannya, melainkan untuk apa katanya? Bukan untuk diadakan, tetapi melakukan. Itu sebabnya kalau kita baca tadi, Yesus sendiri beribadah pada hari apa? Sabat. Murid-muridnya sampai hari ini pun demikian. Itu salah satu yang saya sebutkan. Kemudian 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dengan kata lain, semuanya berjalan sampai kepada kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita turut hukum bukan supaya selamat. Sekali lagi, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Kita turut hukum adalah bukti akan kasih kita kepada Yesus. Keselamatan soal pribadi. Kalau saudara baca dari Yehezkiel pasal 14 ayat yang ke-20, saudara lihat situ dikatakan, walaupun ada Nuh, Daniel, Ayub di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup kata Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan. Siapapun yang ada. Jadi keselamatan itu adalah pribadi. Hubungan kita dengan Tuhan soal pribadi. Bukan melalui gereja, bukan melalui grup. Tidak. Tapi hubungan saya dengan Tuhan secara pribadi. Izinkan saya menceritakan ini kisah Konfusius. Satu kali, kenal nggak Konfusius? Pernah dengar nggak cerita Konfusius? Belum ya? Pernah dengar nggak nama Konfusius? Pernah? Saya sudah 4 kali ngomong Konfusius. Oke. Ya, oke. Ini Konfusius terkenal dengan orang yang paling bijaksana, saudara. Kemudian ada seorang muda pikir, saya mau coba ini betul-betul bijaksana atau tidak. Baik, dia dapat ide. Dia naik ke pohon, dia cari sarang burung. Dia ketemukan anak burung yang masih hidup. Dia dapat, dia turun. Wah, senang dia. Saya akan menghadap Konfusius. Betul. Besok dia datang kepada Konfusius. Pegang burungnya, yang anak burung dia sudah dapat yang masih hidup tadi. Dia tanya, Tuanku Konfusius,
Konfusius ini terkenal dengan sangat bijaksana. Saya mau tanya, burung yang ada di tangan saya ini hidup atau mati? Jawabnya apa? Hidup. Burung yang ada di tangan saya ini hidup atau mati? Kira-kira jawabnya apa? Hah? Hidup. Wah, anak muda, hidup atau mati? Hidup. Wah, saudara tahu, kalau semua jawab hidup, ini kan hidup, dia akan begini, saudara. Dia akan apa ya? Sampai mati. Tapi jawaban Konfusius adalah hidup atau mati. Bukan mati, Pak. Kalau mati dia akan lepas burungnya, kan hidup. Tapi jawaban Konfusius sangat bijaksana. Hidup atau mati burung itu ada di tangan. Hidup atau mati burung itu ada di mana katanya? Tanganmu. Jadi tidak bisa buat apa-apa. Kalau dia bilang hidup, ya memang hidup. Kalau dia bilang mati, dia lepas kan? Tapi kalau Konfusius bilang hidup, dia akan lemas sampai mati. Tapi jawaban yang bijaksana, hidup atau mati burung itu ada di mana? Di tangan. Luar biasa, saudara. Di dalam Kisah pasal 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Seragu keselamatan. Kita mau terima keselamatan atau tidak, ada di tangan kita. Kita mau terima menurut 10 hukum atau tidak, ada di tangan kita. Kita mau disebut umat Tuhan atau tidak, ada di tangan kita. Ibrani pasal 4:19 tadi katakan, umat Tuhan adalah masih tersedia satu hari bagi umat Tuhan, yaitu hari ke-7. Saya mau disebut umat Tuhan atau tidak, ada di tangan. Saya mau disebut yang punya Tuhan adalah Yesus atau tidak. Kenapa? Karena Tuhan katakan, kalau kita tidak terus, karena Tuhan adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau saya tidak terus Sabat, maka saya bukan Tuhan saya, Tuhan. Saudara lihat, keselamatan itu ada di tangan kita. Saudara, banyak kali orang takut untuk turun Tuhan. Walaupun ada pendeta siapa di sini, dokter, bagaimanapun titelnya, banyaknya pendetanya, dia orang terkenal, dia tidak mampu menyelamatkan kita. Masih ingat tadi Yeskiel 14 ayat 20. Walaupun ada Daniel, ada Ayub, ada Nuh, tidak mampu menyelamatkan kita. Keselamatan adalah pribadi. Kita tidak perlu takut, saudara. Misal 5:9, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Apapun pendeta kadang larang kita, ini nggak boleh, kamu itu orang Advent begini. Tidak. Saya harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Pada malam hari, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Itu sebabnya saya ingin berdoa untuk kita. Adakah di antara kita yang rindu mengambil keputusan? Saya mau mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Saya harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Sehingga saya boleh menikmati satu perbaktian yang benar bersama dengan Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau saudara rindu, saya undang saudara untuk berdiri dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang perbaktian kami. Kami telah belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan kuatkan agar firman-Mu ini boleh membawa kami untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Kami boleh berada di dalam kebenaran Tuhan. Kami boleh memperoleh ibadah yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kuasa dan Roh Kudus-Mu agar kami boleh melakukan semua. Dan kami juga minta penyertaan Tuhan apabila kami berpisah pada malam hari. Tuntun dalam perjalanan, tibakan di rumah dengan selamat. Kembalikan kami besok hari dengan penuh sukacita. Terima kasih karena Tuhan dengan doa kami. Ampunkan kami Tuhan. Kehendak-Mu jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saya percaya kita akan datang pada besok malam dengan satu judul, apakah dunia ini akan